Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat game dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar mengenai kitab Nasha'ibul Ibad. Alhamdulillah sudah sampai di makalah ke-19 dari bab ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyarata qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bermula makalah yang ke-19 itu telah bersabdalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Asyaratu nafarin lam yakbalallahu taala salatahu. Bermula 10 orang itu tidak menerima oleh Allah taala akan salat mereka. Nah, ada 10 orang yang tidak menerima oleh Allah akan salat mereka. Siapa 10 orang itu? Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Seorang laki-laki yang sholat ia dalam keadaan sendiri, aimun faridan. Seorang laki-laki yang sholat ia dalam keadaan sendiri bi ghairi qiraatin dengan tidak membaca. Nah, ini enggak diterima bukan karena sholat sendiri kelihatan, karena enggak baca. Fatihah enggak dibaca, ayat-ayat lain juga enggak. Kalau enggak baca Fatihah masih ada kemungkinan sah kan? Karena ada mazhab lain tidak mewajibkan Fatihah. Yang penting ada baca Quran walaupun bukan Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Seorang laki-laki sholat ia sendiri dengan tanpa kiroah. Artinya nggak baca apapun. Nggak baca Fatihah, nggak juga selain Fatihah. Wattafaqal imamu Abu Hanifah wa ashabuhu wal imamu Malikun wal imamu Ahmadu ibnu Hambalin radhiyallahu anhum ala sihhati sholatil ma'mumi bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihati. Dan sepakatlah oleh Imam Abu Hanifah dan teman-temannya Abu Hanifah wal Imamu Malik dan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum kepada sah solat makmum. Sah solat makmum bi ghairi qiraatihi dengan tanpa qiraahnya si makmum, tanpa membacanya si makmum akan sesuatu dari Fatihah. Nah, jadi tadi laki-laki solat sendiri, enggak baca apa-apa. Nah, itu enggak sah, enggak diterima. Tapi kalau solat berjamaah enggak baca apa-apa, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan sah kan? Kalau mazhab Syafi'i, walaupun kita jadi makmum, tetap wajib baca Fatihah. Tetap wajib baca Fatihah. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad menyatakan kalau makmum itu nggak baca apapun, tetap sah sholatnya. Maksudnya nggak baca Fatihah. Karena sudah diwakili oleh imam. Itu bedanya. Yang kedua, laki-laki yang tidak diterima sholatnya. Rajulun la yu'addi zakata. Seorang laki-laki yang tidak menunaikan ia akan zakat. Nah, ini kalau kita lihat ini ketat ya. Dia udah sampai nisab, nggak pernah bayar zakat. Itu walaupun sholatnya nggak diterima. Ay la yukhriju ma yajibu ikhrajuhu minal amwali zakawiyyati. Artinya tidak mengeluarkan ia akan sesuatu, yajibu yang wajiblah oleh mengeluarkannya sesuatu. Minal amwali zakawiyah dari harta-harta yang dizakati. Tidak mengeluarkan ila mustahikihi kepada orang yang berhaknya. Yang berhaknya ma yajibu ikhraju. Artinya dia nggak menunaikan zakat. Sholat, tapi sholatnya nggak diterima. Nah, ini gambaran secara umum. Walaupun dalam kitab fikih ya sholatnya diterima. Artinya dia terhutang zakat saja. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Bermula kecelakaan itu bagi orang musyrik yang tidak menunaikan oleh mereka akan zakat. Nah, dalam ayat ini kalau kita lihat sepotong, orang yang tidak membayar zakat itu musyrik. Ya, ini mungkin nggak meyakini wajibnya. Fusilat. Fasammahumullahu musyrikin. Maka menamakan akan mereka, mereka yang nggak bayar zakat oleh Allah Ta'ala, musyrikin akan orang musyrik. Yang ketiga, rajulun ya ummu qoman. Seorang laki-laki yang menjadi imam ia terhadap satu kaum. Wahum lahu karihun. Padahal mereka kaum. Baginya laki-laki itu yang benci. Seorang laki-laki jadi imam ia terhadap satu kaum yang mereka kaum itu membencinya. Kita jadi imam, makmumnya nggak suka sama kita. Nggak suka, karena apa nggak suka? Maknanya bukan semuanya. Kalau semuanya, kata para ulama, nggak mungkin kita disukai oleh semua orang.
kebanyakan makmumnya nggak suka kepada kita. Karena kita orang jahat, bukan orang baik ya. Bukan dia nggak suka karena kesalehan kita, itu nggak apa-apa. Ini makmum nggak suka terhadap kita karena memang kita orang yang tidak baik. Itu memang nggak layak jadi imam mereka. Artinya makmum nggak suka kita karena perilaku kita. Nah, kalau kita orang baik tapi orang nggak suka ya itu bukan salah kita. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, salah satu la tujawizu salatuhum azanahum. Bermula tiga orang itu tidak melewatilah oleh sholat mereka akan kuping-kuping mereka. Tiga orang itu tidak melewati oleh sholat mereka akan kuping mereka. Maknanya sholatnya nggak langit, nggak naik, nggak diangkat oleh para malaikat, nggak naik. Siapa yang tiga itu? Al-Abdul Abiku, seorang budak yang melarikan diri. Hatta yarji'ah hingga kembali ia, kembali ke tuannya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan seorang istri yang tidur ia, seorang istri yang tidur malam ia, wa zawjuha, padahal suaminya itu, atasnya istri itu sakhitun marah. Nah, ini istri tidur malam, suaminya nggak ridha kepadanya. Kenapa suaminya nggak ridha? Mungkin ada keinginan suaminya, keinginan yang halal yang nggak dipenuhi kan. Akhirnya suaminya tidur dalam keadaan ngedumel marah. Nah, ini sholatnya nggak diterima. Kemudian, wa imamun amma qoman wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang menjadi imam ya terhadap satu kaum, padahal mereka kaum baginya imam itu yang membenci. Seperti di atas tadi. Warajulun mamlukun abikun, dan seorang laki-laki yang dimiliki. Maknanya budak. Rajulun mamlukun, seorang laki-laki yang dimiliki. Abikun yang lari ia. Nah, cuma rajulun di sini nggak diambil makna jenis kelaminnya, sosok. Rajulun seseorang mamlukun yang dimiliki, seorang budak, bisa laki-laki, bisa perempuan, abikun yang lari ia. Salatnya nggak diterima. Ai syakhsun raqiqun, zakaran kana au unsa. Artinya seseorang yang menjadi budak, laki-laki ada ia atau perempuan, haribun yang lari ia min saidihi. Ini kelebihan min. Haribun min saidihi. Yang lari ia dari tuannya. Budak melarikan diri. Nah itu. Nggak diterima sholatnya hingga dia kembali. Waqala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Iza abakal abdu lam tuqbal lahu salat. Bila larilah oleh seorang budak, niscaya tidak diterima baginya akan sholatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakat kafara, sungguh telah menjadi kafir ianya budak yang melarikan diri hatta yarji'a, hingga kembali ia. Selanjutnya, orang yang nggak diterima sholatnya, rajulun syaribul khamra mudminun. Seorang laki-laki yang minum ia akan khamar. Seorang laki-laki peminum khamar mudminun, mudminun yang terus-terusan. Mudminun naik kepada rajulun. Rajulun syaribul khamra, seorang laki-laki yang meminum ia akan khamar, mudminun yang terus-terusan. Yang apa namanya bahasa kita? Kecanduan. Kecanduan alkohol. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ijtanibul khamra, hindari olehmu akan khamar. Kenapa? Fa innaha ummul khabaisi. Karena sesungguhnya khamar itu induk dari segala dosa, induk kesalahan, induk dari kekejian. Artinya orang kalau sudah mabuk itu bisa mendorongnya untuk melakukan berbagai macam kesalahan yang lain. Ini kayak berulang ya. Kenapa ini? Tadi. Tadi kan 10 orang yang tidak diterima sholatnya. Laki-laki yang sholat sendiri tanpa bacaan. Laki-laki yang nggak bayar zakat. Laki-laki yang menjadi imam. Padahal mereka makmumnya benci kepadanya. Oh iya, tadi kalau masalah perempuan tadi itu yang dalam hadis. Yang dalam hadis tadi. Sambungan hadisnya. Ya, ini baru poin-poin tersendiri untuk perempuan. Pemra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Dan seorang istri yang tidur ya, padahal wa zawjuha suaminya itu sakhitun yang marah kepadanya istri. Istri yang menolak suami. Kemudian dia tidur. Nah, qala alaihi salam, Nabi bersabda, salah satu la yaqbalullahu lahum salatan.
Tiga orang yang tidak menerima oleh Allah bagi mereka akan sholatnya. Wala tas'adu lahum ilas sama'i. Tidak naik ianya sholat untuk mereka, tidak naik ke langit. Dia tidak diangkat sholatnya. Siapa? Asakranu orang yang mabuk hatta yashua hingga sadar ya. Asakranu orang yang mabuk hatta yashua hingga sadar ya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Seorang istri yang marah kepadanya oleh suaminya. Wal abdul abiku dan seorang budak yang lari ala maulahu di atas tuannya. Hatta yarji'a hingga kembali ianya budak. Fayada'a yadahu fi yadi mawalihi. Maka meletakkan ia akan tangannya si budak. Fi yadi di tangan mawalihi pada tangan tuan-tuannya kan. Ya, hingga dia kembali lagi menyerahkan diri kepada tuan. Baru sholatnya diterima. Nah, itu. Wamra'atun hurratun dan seorang perempuan yang merdeka tusalli bi ghairi khimarin yang sholat ia dengan tanpa penutup kepala. Imra'atun hurratun seorang perempuan yang merdeka tusalli yang sholat ia bi ghairi khimarin sholat ia dengan tanpa penutup kepala. Artinya nggak menutup aurat sholatnya yang nggak diterima. Apa itu khimar? Wahwa saubun tughatti bihil mar'atu ra'saha. Dianya khimar itu pakaian. Tughatti yang menutupi dengannya pakaian, dengannya saub oleh seorang perempuan, ra'saha akan kepalanya, menutup kepala. Wa akilur riba. Selanjutnya pemakan riba. Itu sholatnya nggak diterima. Qala ba'duhum berkatalah sebahagian ulama, warada anna akalatar riba, akalatar riba, fa'alatun jamaah. Warada anna akalatar riba yuhsyaruna fi sifatil kilabi wal khanaziri min ajli hilatihim ala akli riba. Telah waridlah oleh bahwa sungguh pemakan riba itu yuhsyarun akan dikumpulkan mereka, akan dihasyar mereka nanti, dikumpulkan mereka pada hari kiamat fi sifatil kilab dalam sifat anjing wal khanaziri dalam sifat-sifat babi. Kenapa? Min ajli hilatihim karena trik mereka, hilah trik. Nah, min ajli hilatihim karena akal bulus mereka. Hilah itu akal bulus. Trik-trik jahat untuk menghalalkan yang haram. Karena akal bulus mereka ala akli riba kepada makan riba. Ini mencari cara agar kelihatannya riba halal, padahal tetap nggak halal. Kama musikha ashabu sabti, sebagaimana telah dirobah. Musikha dirobah. Dirobah bentuknya dari orang jadi monyet. Kama musikha ashabu sabti, sebagaimana dirobah akan ashabu sabti, orang-orang pemilik hari Sabtu. Ya. Disebut ashabu sabti, itu umat Nabi Musa. Ya, ashabu sabti, maknanya orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Sebagaimana dirobah ashabu sabti, hina tahilu ketika mencari celah oleh mereka alastiyadil haitani kepada berburu ikan. Alastiyadil haitan kepada berburu ikan allatina hahumullah yang melarang akan mereka oleh Allah anistiyadiha dari berburunya ikan yauma sabti pada hari Sabtu. Nah, jadi hari Sabtu hari lebaran mereka dilarang mereka melaut hari Sabtu. Tapi masalahnya ketika hari Sabtu itu justru ikan kelihatan banyak banget. Banyak banget ikan. Tapi dilarang mereka. Mereka cari celah, dibikinlah semacam kali ya. Dari laut itu digali sampai kolam di pinggirnya. Artinya hari Sabtu itu ikan akan masuk ke situ. Ikan, memang mereka nggak melaut hari Sabtu. Tapi mereka buka jalur supaya ikan bisa masuk ke tambak mereka. Jadi di hari Minggu nanti diambilnya. Itu padahal bentuk ujian untuk mereka ujian ya. Nah, justru hari-hari terlarang, ikan kelihatan banyak. Pas hari boleh melaut, justru ikan nggak kelihatan. Ini kan berat nih. Nah, itulah ujian. Nah, sebagaimana dirobahkan orang-orang yang pada hari Sabtu hina tahilu ketika mereka mencari celah alastiyadil haitan kepada berburu ikan allatina hahum yang melarangkan mereka oleh Allah dari berburunya ikan. Berburu yauma sabti pada hari Sabtu fahafarulaha haidonan. Maka menggali oleh mereka untuknya ikan akan satu kolam. Taka'u fiha yang jatuh ianya ikan dalamnya kolam. Kapan mereka menggali? Yauma sabti pada hari Sabtu. Hari Sabtu mereka nggak melaut, cuma bikin kolam supaya ikan masuk ke situ.
hatta ya'khuduha yaumal ahadi hingga mereka mengambil akannya ikan pada hari Ahad. Ini kan trik nih. Falamma fa'alu dzalika masakhahumullahu qiradatan wa khanazira. Manakala mereka memperbuat akan yang demikian, merubah akan mereka oleh Allah jadi qiradah, jadi kera, wa khanazira dan jadi babi-babi. Wa hakadzal ladzina tahiluna 'ala riba. Demikian juga itu orang-orang yang mereka mencari celah ala riba kepada riba bi anwa'il hiyali dengan berbagai macam celah, dengan berbagai macam trik. Fa Allah ta'ala la yakhfa 'alaihi hiyalul muhtalin. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu la yakhfa, tidak tersembunyi kepadanya Allah hiyalul muhtalin oleh trik-triknya orang yang membuat trik, oleh cara-cara liciknya orang yang mencari cara licik. Karena nukila minadz zawajir, begitulah telah dinukil dari kitab Az-Zawajir. Nah, itu pemakan riba. Salatnya nggak diterima. Nauzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari riba. Di akhir zaman katanya, susah menghindari riba. Walaupun kita hindar, paling kurang debunya kena. Wal imamul jairu dan imam yang jair, imam yang dolim, imam yang aniaya, yang jahat terhadap rakyatnya. An Abi Zarin qala, dari Abi Zar berkata, yanya Abi Zar, Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata yanya Rasul. Yuja'u bil wali yaumal qiyamah, akan didatangkan dengan wali. Wali itu penguasa, pemimpin. Akan didatangkan dengan wali pada hari kiamat. Fayum badu bihi ala jasari jahannam, maka dicampakkan akan dianya wali. Fayum badu bihi, maka dicampakkan akan dianya wali ala jasari jahannam, di atas jembatan neraka. Fayartadju bihil jasaru. Bagaimana baca? Jasar apa jisrun? Jisrun kelihatan. Ada dua beda. Fayum badu bihi ala jisri jahannam, maka dicampakkan akannya wali kepada jembatan, di atas jembatan neraka. Fayartadju bihil jisru, maka bergetar dengannya si wali oleh oleh jembatan. Irtijajatan, akan benar-benar bergetar. Ketika wali lewat di atas jembatan, jembatan itu bergetar kayak gempa. Bergetar banget. Fayartaju bihil jisru irtijajatan. Akan bergetar dengannya si wali tadi oleh jembatan, akan benar-benar bergetar. La yabqa minhu mafsalun, yang tidak tersisa darinya si wali tadi oleh satu sendi pun illa zala, melainkan tergelincir ianya sendi dari tempatnya. Artinya seluruh bagian tubuhnya bergetar hebat. Nah, fa'ingkana muti'an lillah, maka jika ada ianya wali itu orang yang patuh kepada Allah, fi amalihi, dalam amalnya si wali, maka niscaya berlalu ia. Berarti getaran tadi tidak akan mempengaruhinya, menyelamatkannya. Aman dia. Fa'ingkana ausian in kharaka bihil jisru, jika ada ianya wali itu pelaku maksiat, in kharaka, terbelah dengannya si wali oleh jembatan dari jembatan terbelah, fayahwa bihi fi jahannam, maka turun ianya si wali di jembatan tadi, turun ianya si wali, terjatuh ianya si wali dengannya jembatan yang pecah. Fi jahannam, dalam neraka jahanam, miqdara khamsina alfa amen. Seukuran 50.000 tahun. Berarti jauh dia, neraka dalam banget. 50.000 tahun tergantung-gantung sampailah ke neraka. Atau jatuh ke kedalaman neraka sejarak 50.000 tahun perjalanan. Nah, itulah dia. Warajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seorang laki-laki yang tidak menghalangi akan dia, tidak mencegah akan dia oleh sholatnya dari kekejian dan kemungkaran. Sholat iya, mungkar juga iya. Ya, seorang laki-laki yang tidak menghalangi akan dia oleh sholatnya dari kekejian dan kemungkaran. La yazdadu minallah illa bu'da. Tidak bertambah ya dari Allah kecuali makin jauh. Nukila anil arifil mursi. Telah dinukil dari Arif al-Mursi. Al-amalu yansha'u minal abdi ala suratil luqmati hallan wa hirmatan. Bermula amal itu muncul ianya amal dari si hamba.
Amal itu timbul ia dari si hamba di atas bentuk suapan. Jadi amal itu tergantung makanan yang kita makan. Nisbah halal dan haram. Halal makanan yang kita makan, halal makanan yang kita makan, maka akan muncul amal-amal soleh. Energi baik dari yang halal mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Kalau haram yang kita makan, energi yang ditimbulkan juga haram, mendorong kita untuk melakukan amal-amal jahat. Ini menurut Arif Al-Mursi. Nah, kita lanjutkan ke makalah 20. Wal maqalatul asyruna dan bermula makalah yang ke-20 itu. Qala Nabiyyu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yang bagi lid-dakhili fil masjidi asyru khisalin. Sepatutnya, sepatut bagi orang yang masuk dalam masjid, apa makna sepatut? Yutlabu, dianjurkan. Sepatut bagi orang yang masuk ke dalam masjid asyru khisalin oleh 10 perkara. Ada 10 hal yang dianjurkan kepada orang yang masuk masjid. Awaluha ayyata'ahada khuffaihi aw na'laihi. Yang pertamanya 10 itu bahwa memperhatikan ia akan dua sepatunya atau dua sandalnya. Ini cerita zaman dulu masjid yang boleh masukin sandal dan sepatu. Sekarang kan nggak boleh. Maknanya nggak wajar karena sekarang masjid udah bersih, pakai karpet segala macam kan. Dan juga di setiap masjid biasanya ada tempat penitipan sandalnya. Nah itu. Ayat ahada bahwa memperhatikan ia akan dua sepatunya atau dua sandalnya. Yahfadhahuma minan najasati. Artinya menjaga ia akan keduanya, dua sandal, dua sepatu dari najis. Li'alla taqa'a fil masjidi agar tidak terjatuh ianya najis dalam masjid kan. Ya, kalaupun ada masjid-masjid yang luas banget, kita masuk dari pintu satu pintu kemudian nggak keluar dari pintu itu lagi. Nah, itu kita masukkan sandal dalam kantong. Wa ayya bada'a birijlihil yumna dan bahwa memulai ya dengan kakinya yang kanan. Nah, masuk masjid pakai kaki kanan kan. Memulai ya dengan kakinya yang kanan inda dukhulil masjid ketika memasuki masjid. Nah, wa kulli mahallin dan ketika memasuki setiap tempat syarifin tempat yang mulia. Masuk masjid, masuk musala, masuk rumah, ya tempat-tempat baik pakai kaki kanan. Wa ma juhila halihi wa ma juhila haluhu dan mama tempat-tempat yang dijahilkan akan keadaannya tempat. Nggak tahu itu tempat baik apa tempat buruk. Nah, kita anggap baik, tetap masuk pakai kaki kanan dulu. Wa ma juhila haluhu dan mama nama tempat-tempat yang tidak diketahui akan keadaannya tempat. Wa ayyan za'a na'lahul yusra awalan 'inda wusulihi babal masjid. Dan bahwa mencabut ia, membuka ia akan sandalnya yang kiri terlebih dahulu ketika sampainya seorang ke pintu masjid. Begitu kita sampai ke pintu masjid atau terasnya, yang kita buka sandal kiri dulu. Buka sandal kiri, kemudian kaki kita injak punggung sandal. Kemudian buka kaki kanan langsung melangkah masuk. Nah, itu kan. Yang kita buka sandal kiri dulu, tapi melangkah pakai kaki kanan dulu. Ini menurut Syekh Nawawi. Ayan za'ana lahul yusra, membuka ia akan sandalnya yang kiri terlebih dahulu. Inda usulihi ketika masuknya seseorang babal masjid. Ketika sampainya seorang pintu masjid. Wa yahutta, melangkahkan ia rijlahul yusra akan kakinya yang kiri. Yahutta melangkah atau apa menggerakkan ya. Menggerakkan ia akan kakinya yang kiri ala dhahriha di atas punggungnya sandal. Nah itu tadi atau punggung sepatu. Kita buka kaki kiri, terus kita injak atas sepatu atau atas sandal. Summa yang ta'una lahul yumna. Kemudian membuka ya akan sandalnya yang kanan. Membuka ya akan sandalnya yang kanan. Kemudian melangkahlah ke dalam masjid. Nah, mudah-mudahan begitu lah. Wasani ayyakula idza dakhala. Yang kedua itu bahwa berkata ianya seseorang apabila masuk ia. Apabila masuk ke masjid, maknanya idza arada dukhula apabila berkehendak ia akan masuk. Ketika mau masuk masjid, kita baca doa ini. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil kadim minasyaitonir rajim. A'udzubillah aku berlindung kepada Allah yang agung biwajhihil karim dengan zatnya Allah yang mulia wa sultanihil kadim dengan kekuasaannya Allah yang kadim
berlindung minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Bismillah. Ini masih lanjut doanya. Wassalamun ala Rasulillah. Dengan nama Allah, keselamatan kepada Rasulullah. Wa ala malaikatillah. Salam kepada Rasulullah. Salam kepada semua malaikat Allah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami akan pintu-pintu rahmatmu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau ya Allah. Engkau itu benar-benar maha pemberi. Pemberi yang tidak mengharapkan balasan. Wahhab. Oh ya pula atau berkata ya orang yang pengen masuk masjid. Allahumma ghafirli dzunubi. Ya Allah ampunilah bagiku dosa-dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik. Buka olehmu untukku akan pintu-pintu rahmatmu. Summa yaqulu. Kemudian berkata ianya si dakhil. Bismillah. Banyak model doa masuk masjid. Yang paling sering Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar waftahli abwaaba fadlik. Kemudian wasalisu yang ketiga ayyusallim ala ahlil masjid. Memberi salam ya kepada orang-orang yang ada di masjid. Nah, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal masjid. Oh, assalamualaikum aja. Au yaqula idza lam yakun fihi ahadun. Atau berkata ya. Ya orang yang masuk apabila tidak adalah dalamnya masjid itu seseorang. Nggak ada orang. Ini masjid kosong. Kita datang duluan sendiri. Kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Salam kepada kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kalau orang soleh sering dapat salam. Dalam sholat juga dapat salam kan? Assalamualaikum, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ar-Rabi'u ayyakula yang keempat itu berkata iya. Iya orang masuk masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita baca doa tadi bersyahadah. Wal khamisu yang kelima Allah yamurra baina yadail musalli. Bahwa tidak melewati ianya orang yang masuk masjid di hadapan orang yang sholat. Haram kan? Nggak boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Apalagi orang yang sholat itu pakai sutrah. Fayahrumul mururu baina yadail musalli wa sutratihi fi sholatin sahihatin fi atikadil musalli walau nafla. Maka haramlah oleh melewati di antara hadapan orang yang sholat dan sutrahnya orang yang sholat. Dalam sholat yang sah, sah pada etikad orang yang sholat. Artinya menurut orang yang sholat, sholatnya sah, kita nggak boleh melewati. Walaupun dalam anggapan kita, misalkan kita beda mazhab, dalam anggapan kita sholatnya nggak sah. Tapi kalau menurut dia sah, nggak boleh kita melewati. Walau naflan sekalipun sholat itu sunnah. Wa illam yajidil maru tariqan akhara. Nah, dan sekalipun tidak mendapati oleh orang yang mau lewat akan jalan lain, nggak ada jalan lain. Tetap kita nggak boleh lewat depan orang yang sholat. Tapi ada kaitnya. Kalau nggak ada jalan lain, ada kait. Haitsu lam yukasiril musalli. Sekira-kira tidak lalailah oleh orang yang sholat, tidak lalai. Maknanya dia tidak sengaja milih tempat yang di pintu tempat orang lewat. Padahal tempat lain masih luas. Dia sholatnya di pintu. Nah itu ketika kita mau keluar ya nggak masalah lewat. Tapi bersabar lebih baik kan. Tapi ini kan kesalahan musalli sendiri. Wa yajuzul mururu idza ilaih dan bolehlah oleh melewati depan orang yang sholat idza tarra ilaih apabila darurat ia. Apabila darurat ia kepadanya lalu perlu banget untuk melewati dan nggak ada jalan lain, boleh. Darurat kenapa? Link ingkadi nahwi ghariqin untuk menyelamatkan seperti orang tenggelam. Alal mu'tamadi atas pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat menyatakan kalau darurat boleh lewat. Walaupun orang yang sholat itu nggak lalai, nggak melakukan kesalahan. Ya, artinya pas depan orang yang sholat itu ada jalan pintas untuk menyelamatkan orang yang kecelakaan. Boleh. Menurut pendapat muktamad. Bal nakalal imamu anil a'immati jawaduhu. Bahkan telah menukil oleh imam dari imam-imam. Jawadahu akan bolehnya melewati. Illam yajid tariqan jika tidak mendapati ianya seseorang akan jalan lain. Wahada dhaifun ini lemah.
Yang kuat tetap nggak boleh. Selama orang yang sholat nggak lalai. Kalau dia lalai baru boleh. Kalau orang yang sholat nggak lalai, tetap nggak boleh. Kita bersabar. Amma in kassaral musalli. Adapun apabila lalailah oleh orang yang sholat. Bi an shalla fi mahallin yaghlubu fihil mururu. Zalikal waqta. Dengan bahwa sholat ianya si musalli pada tempat yang sering padanya tempat oleh lewat. Oleh lewat orang zalikal waqta pada waktu itu. Ya. Ingkasoral musalli. Jika si musalli itu melakukan satu kelalaian. Dengan bahwa sholat ia pada tempat ia gelubufi yang sering pada tempat itu oleh lewatnya orang lain. Zalikal waktu pada waktu itu kal mutafi. Nah, kan? Kal matofi seperti tempat tawaf. Tempat tawaf. Ya, dia sholat di situ. Au taraka furjatan fi safin kuddamahu atau meninggalkan ia akan satu ruang di saf depannya si musalli. Depan dia ada ruang, dia sholatnya justru nggak masuk ke ruang kosong di depan dia, sholat di belakang. Nah, kita melangkahi dia untuk menutupi saf di depan dia itu boleh, karena itu kesalahannya. Ya, au taraka furjatan meninggalkan ianya si musalli akan ruang lobang kosong fi safin kuddamahu dalam saf yang ada di depannya. Fahti jalil mururi baina yadaihi lisaddiha, maka diperlukan untuk lewat di hadapannya lisaddiha untuk menutupinya furjah tadi, menutupi kekosongan. Fala yahrumu maka tidak haram ianya melewati. Wa in ta'addadati sufufu sekalipun banyaklah oleh saf, walaupun masih ada saf lain, kita tetap dianjurkan untuk mengisi saf depan dulu kan. Boleh kita lewati dia. Nah, wasadisu yang keenam Allah ya'mala fil masjidi bi'amalid dunia bahwa tidak berbuat ia di dalam masjid dengan amal dunia. Jangan melakukan pekerjaan dunia di masjid. Masjid dibangun untuk ibadah. Kaya bi'a seperti jualan ia, au yashtari atau membeli ia. Jangan. Wa yusannu ayyakula inda ru'yati dzalik disunnahkan bahwa berkata ianya seseorang ketika melihat demikian. Kalau kita melihat orang jualan di masjid, disunnahkan kita menyatakan la arbahallahu tijarataka. Semoga tidak menguntungkan oleh Allah akan dagangmu. Nih kawan, nih doa kan? La arbahallah. Semoga tidak membuat untung oleh Allah akan daganganmu. Bisa bangkrut kita ini kalau banyak yang mendoakan seperti ini. Wasabi'u alla yatakallama bi kalamid dunya. Yang ketujuh bahwa tidak berbicara ia dengan pembicaraan dunia. Mana contohnya? Kanasdi dhalatin. Seperti pengumuman kehilangan. Nasdi dhalah mengumumkan barang hilang. Ini enggak boleh ya. Kanasdi dhalatin seperti mengumumkan barang hilang. Wa yusannu ayyakula inda sima'i dzalika. Disunnahkan bahwa berkata ianya seseorang ketika mendengar demikian. Kita dengar pengumuman barang hilang. Tapi di masjid sekarang sering pengumuman ya telah, tapi jarang juga. Ya, nggak sering, ada sesekali kita dengar. Disunahkan kita mengatakannya la raddahallahu alaika. Semoga tidak mengembalikan akannya dhallah. Semoga tidak mengembalikan akannya barang hilang oleh Allah kepadamu. Nah, wasaminu alla yakhruja yang kedelapan bahwa tidak keluar ia dari masjid wala yajlisa dan tidak duduk ia dari masjid di dalam masjid hatta yusalliya ini hingga sholat ia 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid jangan duduk dulu hingga sholat 2 rakaat atau mau keluar habis masuk mau keluar ada kepentingan di dalam masjid kepentingan sementara. Jangan keluar dulu hingga sholat dulu 2 rakaat. Sholat tahiyat masjid. Lakin idza dakhalatil masjidah. Lakin ini berarti ini dakhalta nih. Khitab eh. Lakin idza dakhaltal masjidal harama wa raditat tawafa. Tetapi apabila engkau masuk akan masjidil haram. Kau masuk masjidil haram. Wa raditat tawafa dan engkau kepengen akan tawaf. Fal afdalu an tabda'a bit tawafi. Yang lebih baik itu engkau mulai dengan tawaf dulu. Suma tanwiya, kemudian engkau niat birakaat ini dengan 2 rakaat sunnat tawafi, sunnat tawaf, wa tahiyatul masjid dan tahiyat masjid ma'a bersama-sama. Nah, kalau kalau masuk Masjidil Haram, cara menghormati Masjidil Haram dengan tawaf, bukan langsung sholat. Tawaf 7 kali, kemudian sesudah tawaf baru sholat sunnah 2 rakaat, sunnat tawaf kan? Sekaligus sunnat tawaf itu kita niat jadi tahiyat masjid juga, boleh.
Wasabi'u yang kesembilan alla yadkhula illa biwudu'in, bahwa tidak masuk ia ke dalam masjid kecuali dengan wudu. Nah, pas masuk masjid sudah ada wudu. Nah, itu. Wa yundabu liman lam ya'ti bittahiyati ayyaqula arba'a marratin. Disunnahkan bagi orang yang tidak mendatangkan ia dengan tahiyat. Sunnah bagi orang yang tidak mendatangkan ia dengan tahiyat. Masuk masjid enggak salat tahiyat. Disunnahkan ayyakula, bahwa berkata ya arba'a maratin, 4 kali subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca 4 kali. Fatan dafi'ul kirahatu bidzalik, maka hilanglah oleh kemakruhan dengan demikian. Hilang makruh. Nah, tapi ada syaratnya ini. Sunat tahiyat bisa diganti dengan zikir ini 4 kali, ada syaratnya. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu'u fil masjid qabla tulil fasli. Ini sekira-kira tidak mudah baginya seseorang oleh wudhu dalam masjid sebelum panjang pemisah, panjang waktu. Artinya kita masuk masjid tanpa wudhu dan nggak mungkin wudhu. Nah, mungkin ada keperluan nih, bukan masuk untuk salat nih. Kita masuk masjid mau ngambil sesuatu. Nggak mungkin kita wudhu dalam masjid kan? Buru-buru nih. Nah, supaya nggak makruh baca subhanallah walhamdulillah tadi 4 kali. Tapi kalau masuk masjid mungkin untuk wudhu. Nah, itu nggak hilang makruh dengan sebab kita baca itu. Tetap dianjurkan sholat tahiyat. Wa illa, jika mudah wudhu sebelum panjang waktu. Fala yakfi dzalika, maka tidak mencukupilah oleh demikian, tidak memadai. Kenapa litaksirihi? Karena lalainya seseorang bitarkil wudu'i, dengan sebab meninggalkan wudhu ma'ataya surihi, bersama mudahnya wudhu. Nah, yang intinya masuk masjid sunnah sholat tahiyat. Kalau darurat masuk memang bukan tujuan untuk salat, mengambil sesuatu, kita baca zikir tadi. Satu lagi, wal ashiru ayyakula idza qoma. Yang ke-10 berkata ia bila bangun ia. Mananya bila bangun mau keluar kelihatannya, ya. Bangun mau keluar masjid. Apa kita baca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis kan? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali engkau. Aku mohon ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan oleh Tirmidzi an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qala, bahwa sungguhnya Rasul bersabda ia, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk ia dalam satu majelis. Dalam satu majelis, majelis apapun, bisa di masjid, bisa di luar masjid, atau majelis pengajian. Wa kasura fihi lagatuhu, dan banyak dalamnya majelis oleh lagatuh. Lagatuh maknanya ucapan-ucapan yang omong kosong. Lagat itu omong kosong. Barang siapa yang duduk ia dalam satu majelis dan banyak dalamnya majelis oleh lagatu, omong kosong, banyak tertawa, ketawa ketiwi kan. Kayak majelis pengajian kita biasanya kan banyak ketawanya. Faqala qabla an yaquma min majlisi, maka berkata ia sebelum bangun ia dari majelisnya, dzalik, maka berkata ia sebelum bangun ia dari majelisnya yang tadi, apa ia kata? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa, melainkan ghafarallahu lahu makana, melainkan mengampuni oleh Allah baginya akan apa yang ada ia pada majelisnya yang demikian. Ada kesalahan-kesalahan kecil tadi, laga omong kosong Allah ampuni. Waruya, dan diriwayatkan an Aliyin, dari Sayyidina Ali, annahu qala, bahwa sungguhnya Sayyidina Ali itu berkata ya. Dari Sayyidina Ali beda lagi ini. Doa kafaratul majelis beda. Man habba ayyaktala bil mikyalil aufa. Barang siapa yang suka ia bahwa ayyaktala menyukat ia, sukat, lawan menimbang. Nah, kan? Ada yang menimbang, ada menyukat. Ini menyukat nih. Barang siapa yang suka ia bahwa menyukat ia, apa bahasa Indonesianya? Menyukat ia, menakar ia bil mikyalil aufa, dengan takaran yang sempurna. Barang siapa yang pengen menakar ia dengan takaran yang sempurna, pengen dapat banyak pahala. Falyakul akhira majlisihi, maka hendak berkata ia pada akhir majelisnya seseorang. Awhina yakumu, atau hendak berkata ia ketika bangun dari majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kita baca kalau menurut Sayyidina Ali.
Nah, Insya Allah. Satu lagi. Satu lagi biar panjang. Wal maqalatul hadiyatu al syruna, dan bermula makalah yang kedua satu itu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ai qiwamuddin. Penopang agama. Salat itu tiang, mana tiang penopang agama. Kama annal umuda qiwamul baiti. Sebagaimana bahwa sungguh tiang-tiang itu penopang rumah. Rumah tanpa tiang kita nggak berani di dalamnya kan. Takut runtuh. Ini agama tanpa salat juga runtuh. Karena yang membedakan orang yang beragama dan tidak ada salatnya. Wafiha, dan dalamnya ay as-salati, dalamnya salat itu aisyuru khisalin, ada 10 perkara. Dalam salat itu ada 10 perkara, ada 10 kebaikan. Yang pertama zainul wajhi, hiasan wajah. Orang yang rajin sholat, rajin wudhu itu kan, mukanya cerah ini insya Allah. Makanya banyak para penceramah bilang istri, ya, kalau rajin sholat itu nggak perlu pakai make up katanya. Cukup make upnya air wudhu aja. Nah, zainul wajhi, ya. Hiasan wajah. Wa nurul kalbi, cahaya hati, terang hatinya insya Allah aman, damai. Nggak banyak masalah dalam hidupnya. Waruya annahu, telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, berkata ya Nabi, salatul rajuli nurun fi qalbi. Salat seorang laki-laki itu cahaya dalam hatinya. Faman syaa minkum falyunawwir qalbah. Maka barang siapa yang mau ia di antara kamu, maka hendak menerangi ia akan hatinya. Kalau pengen menerangi hati berarti harus banyak salat. Rawahud Dailamiyu. Meriwayatkan akan ini oleh Ad-Dailami. Yang ketiga, manfaat atau kebaikan dalam salat rahatul badan, menenangkan badan. Ya. Jadi dalam salat pun bisa jadi tempat istirahat dari kelelahan duniawi kan. Nah, kita beristirahat sejenak dalam sholat. Waruya, diriwayatkan anahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi qala, berkata ya Nabi, kom salatlah, bangunlah kamu. Fasalli, salatlah kamu. Fa inna salata syifaun, karena salat itu kesembuhan. Fa inna salata syifaun, salat itu kesembuhan. Nah, jadi tanda-tanda orang sakit juga nggak bisa sholat normal kan? Tanda-tanda kita pengen mengukur nih, kita sehat, masih sehat nggak? Coba laksanakan sholat. Kalau masih bisa melaksanakan sholat secara sempurna, masih bisa rukuk sempurna, sujud sempurna, nggak sakit pinggang, masih bisa sujud lama-lama kan? Nggak pusing. Nah, itu tanda badan masih sehat nih. Kalau sholat udah nggak bisa sempurna, nah itu berarti badan kita bermasalah nih, kesehatan. Bisa jadi ukuran kesehatan. Dan dalam hadis ini, sholat itu sendiri merupakan obat. Nah, menyehatkan. Rawahul Imamu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majahin, dan oleh Ibnu Majah. Waruya, dan riwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala, berkata ya Nabi, innallaha idza anzala ahatan minas sama, sungguhnya Allah apabila menurunkan ianya Allah akan satu penyakit dari langit, ala ahlil arzi, diturunkan kepada penduduk bumi, sarafaha an ummaril masjid, niscaya menghindarkan ianya Allah akannya penyakit dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ini berarti berkaitan dengan masjid. Orang yang rajin sholat di masjid terhindar dari penyakit yang turun dari langit. Insya Allah. Rawahul Askariyu. Meriwayatkan akan ini oleh Askari. Kemudian apalagi manfaat sholat. Unsun fil qabri. Ini ketenangan, kedamaian dalam kubur. Merasa ada teman. Unsun itu dekat. Jina. Enggak takut dalam kubur. Unsun fil qabri. Ada kedamaian dalam kubur. Wa manzilur rahmati. Dan tempat turunnya rahmat. Sholat itu tempat turunnya rahmat. Ketika kita sholat, ketika kita ruku, Masya Allah, dosa kita berguguran. Wa miftahus sama, dan kuncinya langit. Sholat itu kuncinya langit. Makanya dalam sholat itu dianjurkan banyak berdoa. Ketika kita sholat itu pintu langit terbuka. Banyak berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan. Ruya, diriwayatkan anahu wasungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, berkata ya Nabi, as-salatu qurbanu kulli taqin. Salat itu kurban. Ya. Salat itu kurban setiap orang yang bertakwa. Kurban itu berarti kan persembahan ya. Kurban itu persembahan. Kayak kisah anak Nabi Adam.
Salat itu pengorbanan setiap orang yang bertakwa. Pengorbanan kita, ikhlas kita lakukan, diterima oleh Allah. Rawahul Qudaiyu an Ali, meriwayatkan akan ini dari Qudai dari Ali radhiyallahu anhu. Wasiklul midan, dan salat itu siklul midan, memberatkan timbangan kebaikan kita. Wa mardatur rabbi, dan salat itu meridhakan Tuhan. Allah ridha. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala, berkata ya Nabi, ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ilallahi ta'ala min ayyarahu sajidan. Tidak ada dari satu keadaan pun yang adalah di atasnya keadaan itu hamba. Tidak ada dari satu keadaan pun yang adalah di atasnya keadaan hamba itu ahabba, yang lebih suka kepada Allah Ta'ala min an yarahu, dari bahwa melihat ianya Allah akannya si hamba sajidan, akan yang sujud, yu'afiru wajhahu fit turab, yang meleburkan ia akan wajahnya dalam tanah. Zaman dulu nih sholat nih nggak pakai sajadah. Ketika kita sholat, muka kita terkena tanah, maknanya yu'afir, meleburkan ia akan wajahnya dalam tanah. Muka terkena tanah, itu menunjukkan tawaduknya kita, tadallul kita, merendahkan diri di hadapan Allah. Allah sangat senang. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani. Kemudian faedah sholat selanjutnya samanul jannah, bayaran surga. Kita pengen masuk surga harus bayar nih. Surga tempat istimewa, bayarannya apa? Sholat nih. Nah, lebih kurang gitu kan. Ruyan riwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala, berkata ya Nabi, innal musalli la yaqra'u babal malik. Sesungguhnya orang yang sholat itu sungguh sedang mengetuk ia akan pintu kerajaan atau pintu raja, babal maliki, mengetuk pintu raja. Wa innahu mayyudim qara'al babi yushiku ayyuftahu lahu. Dan bahwa sungguh hal dan syarat, man yudim, adama yudimu. Mayudim, barang siapa yang terus-terusan ia, adama yudimu, mengabadikan, terus-terusan. Barang siapa yang terus-terusan ia, kar alba, mengetuk pintu. Kita ketuk terus kan. Yushiku, hampirlah ayuf dahalu, bahwa dibukakan akan dianya pintu untuk nyaman. Kalau kita ketuk, 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 ketuk terus, pasti pintu akan dibuka. Nah, begitu juga pintu sorga insya Allah. Nah, sholat terus kan, walaupun masuk sorga bukan dengan sholat, tapi insya Allah dengan fadlillah, karunia Allah, kita menjadi ahli ahli jannah. Rawahud Dailami. Kemudian selanjutnya hijabun minanar. Sholat itu bisa penghalang dari neraka. Hijabun minanar, penghalang dari neraka. Qala alaihissalam, Nabi bersabda, sholatu mizanon. Sholat itu timbangan. Sholat itu timbangan neraca. Faman aufa istaufa. Barang siapa yang menyempurnakan ya, istaufa, niscaya dapat kesempurnaan ya. Sholat itu timbangan neraca. Faman aufa. Barang siapa yang menyempurnakan ya, melaksanakan dengan sholat yang sempurna, istaufa, niscaya dapat kesempurnaan ya, maknanya dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, jadi upah yang kita dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Makin sempurna pekerjaannya, makin banyak upahnya. Ya, mudah-mudahan. Kalau kita melaksanakan sholat dengan sempurna, lengkap syarat rukunnya, khusyuk juga, bisa tadabbur makna apa yang kita baca, istaufa, dapat kesempurnaan ya. Allah akan memberikan pahala yang sempurna. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Wal makna, bermula makna as-salatu mizanul iman. Salat itu timbangan keimanan. Faman aufa biha. Barang siapa yang menyempurnakan ia dengannya salat, bihifdhi wajibatiha, dengan menjaga kewajibannya salat, wa mandubatiha, sunnah-sunnahnya salat. Istaufa, niscaya mendapatkan kesempurnaan. Ya ma wa'adallahu bihi, akan apa yang telah menjanjikan oleh Allah dengannya, ma minal faudi, dari keberuntungan, bidari sawabi, dengan negeri pahala, wan najati, dan dengan keselamatan, min alimil iqabi, dari pedihnya siksa ya. Artinya kalau kita melaksanakan sholat dengan sempurna, insya Allah janji Allah, pahala yang Allah janjikan pun akan kita dapatkan dengan sempurna. Faman aqamaha, barang siapa yang melaksanakan ia akannya sholat, ay sholat, fakat aqamaddin, maka sungguh telah menegakkan ia akan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddina. Barang siapa yang meninggalkan ia akannya sholat, maka sungguh telah merusak ia akan agamanya. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat dari Nabi menyatakan, khamsu salawatin man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan. Bermula lima salat fardu itu. Man hafadha. Barang siapa yang menjaga ia di atasnya lima salat.
Kanat lahu ada ianya salat baginya seorang itu nuran menjadi nur. Orang yang menjaga salatnya 5 waktu pada hari akhirat salat itu akan menjadi cahaya untuknya, menerangi jalannya. Wa burhanan ada ianya salat untuknya itu sebagai dalil burhanan. Salat akan menjadi bukti bahwa kita memang orang beriman. Buktinya kita melaksanakan salat. Wa najatan jadi ianya salat itu penyelamat, keselamatan baginya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Faman lam yuhafid alaihinna barang siapa yang tidak menjaga ya di atasnya. Mana yuhafid berarti harus menjaga seutuhnya kan, jangan bolong-bolong. Faman lam yuhafid barang siapa yang tidak menjaga ya di atasnya salat 5. Lam takun lahu nuran nisya tidak ada ianya salat baginya itu cahaya. Wala burhanan tidak ada ianya salat itu menjadi bukti. Wala najatan tidak pula salat itu menjadi penyelamat. Wakana yaumal qiyamati ma'a fir'auna dan ada ia seseorang yang enggak menjaga salat yaumal qiyamah pada hari kiamat itu ma'a fir'auna bersama Fir'aun naudzubillah wa Qaruna bersama Qarun wa Hamana bersama Haman wa Ubay bin Khalafin bersama Ubay bin Khalaf. Ini bandit semuanya. Rawahu Ibnu Nasar meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Nasar. Alhamdulillah sampai di sini kita sudah membaca berapa makalah? 19, 20, 21, 3 makalah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.